Tuhan Jokowi? Dulu, Fir'aun buat aturan. Negara dan rakyat adalah miliknya. Semua harus tunduk kepada aturannya. Ucapannya adalah sumber hukum. Putusannya adalah vonis hukum. Tidak boleh diprotes, apalagi digugat. Siapa tidak patuh adalah musuhnya. Siapa protes harus dihukum berat. Termasuk Nabi Musa diperanginya. Bahkan akhirnya Fir'aun deklarasi sebagai Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya di puncak kedurhakaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Fir'aun. Politik ubah aturan. Agenda pembodohan rakyat oleh Jokowi dan para jenderal tua dengan peralat BIN dan TNI Polri. 1. FPI dibenci rejim tidak bisa dibubarkan tanpa lewat pengadilan sesuai aturan Undang-Undang Ormas. Maka ubah Undang-Undang Ormas agar bisa dibubarkan cukup dengan SKB tanpa proses pengadilan. 2. Dana COVID sangat besar dan menggiurkan pejabat korup, tapi terhambat aturan APBN. Maka ubah aturan dengan perpres baru agar bisa bebas atur APBN tanpa lewat DPR RI, dan ambang defisitnya diubah dari semula 3% jadi tanpa batas, sehingga bisa hutang ugal-ugalan, serta penggunaannya tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata. 3. KPK hambat pejabat korup. Maka ubah Undang-Undang KPK dengan dalih anggotanya dijadikan PNS atau ASN, agar KPK bisa dikuasai dan diatur-atur hanya untuk menghantam lawan politik rezim. 4. Pegawai KPK yang lurus masih jadi hambatan pejabat korup. Maka gelar tes wawasan kebangsaan agar ada alasan pemberhentian dan pemecatan mereka. 5. TKA Cina sulit masuk karena langgar persyaratan TKA. Maka ubah Undang-Undang TKA dengan dalih kerjasama luar negeri dan untuk penyelamatan ekonomi. 6. Pengusaha minerba pendana pemenangan Jokowi mau habis izinnya, maka ubah Undang-Undang Minerba agar bisa tetap operasi tanpa repot perpanjangan izin. 7. Rektor UI Jokowi diangkat jadi komisaris BRI langgar statuta UI. Maka ubah statuta UI dengan dalih komisaris bukan operasional seperti direksi. 8. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mewajibkan pemerintah ambil langkah lockdown atau karantina wilayah dalam penanggulangan wabah dengan jaminan hidup warga selama lockdown. Maka diubah dengan istilah PSBB, lalu PPKM, kemudian PPKM darurat, agar ada lockdown gratisan, sehingga rakyat tetap di lockdown tanpa dijamin hidupnya. Tapi jika rakyat melanggar, tetap dikenakan sanksi aturan lockdown. Nanti juga akan ada istilah-istilah baru ganti PSBB dan PPKM yang intinya sama, yaitu lockdown gratisan tanpa jaminan hidup rakyat. 9. Pasal penghinaan presiden sudah lama dihapus, tapi diakali dengan peraturan Kapolri tentang hate speech agar siapa saja kritik presiden dan gerombolannya bisa ditangkap. Tapi saat anjing piaraan istana seperti Abu Janda CS dan kawan-kawan yang hina sana-sini, justru aturannya yang ditinjau kembali. 10. Saat oposisi langgar aturan Undang-Undang ITE, langsung proses hukum dan dipenjara. Tapi saat buzzer ngangkangi Undang-Undang ITE, maka dikedepankan aturan restoratif justice agar selesai dengan damai. 11. Saat IWHRS dan kawan-kawan langgar prokes, langsung dipidanakan dengan penjara. Tapi saat para pejabat langgar prokes, maka ubah istilah dari kerumunan jadi kumpulan atau antrian dan lainnya agar terbebas dari tuntutan pidana. 12. Pembodohan rakyat akan terus berlangsung dengan politik ubah aturan.
Bahkan konstitusi pun siap diubah lewat sidang umum istimewa MPR RI agar Jokowi bisa 3 periode atau sekurangnya diperpanjang masa perperiodenya dari 5 tahun jadi 7 tahun atau 8 tahun dengan dalih ada pandemi. Apalagi mayoritas anggota DPR MPR RI sudah disandera kasus oleh BIN dan Polri. Inilah kezaliman kekuasaan yang selama ini dilawan oleh IBHRS dan kawan-kawan. Ayo revolusi, selamatkan rakyat dan NKRI.